Mari kita satukan hati kita. Kami memanggil namamu Bapa yang baik. Karena Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Cintamu yang tidak berkesudahan Tuhan. Yang membuat kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami hanya bisa mengucap syukur buat kasih-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu penyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi kami. Mari Tuhan Engkau kasihi kami. Ampuni semua pelanggaran kami yang banyak Tuhan. Kekeliruan kami, cara berpikir kami yang selama ini kami terlalu banyak mengecewakan-Mu. Yang selama ini doa-doa kami hanya meminta apa yang kami pandang baik menurut ukuran kami Tuhan. Kami yang meminta apa yang ada di dalam hati kami. Yang kami habiskan hanya untuk mencukupi kebutuhan kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Atas keberadaan kami, atas cara hidup kami. Atas semua langkah-langkah kami yang keliru Tuhan. Tapi biarlah hari ini Tuhan. Kami boleh bertobat dari semua tingkah laku kami dan cara hidup kami yang salah. Biarlah kami memuliakan Engkau Tuhan sepanjang umur kami. Bapa Sorgawi, biarlah Engkau mengasihi kami Tuhan. Seperti Engkau mengasihi diri-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengasihi kami Bapa. Dan tidak menaruh beban dosa itu kepada kami. Tapi Engkau menghapuskan dosa kami dan menyucikan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Urapi kami dan kuduskan tempat ini di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Tuhan Yesus. Bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu, alat musik kami, penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Semua pelayan mimbar Bapa, sound system yang kami pakai, siapapun kami tempat ini Engkau kuduskan Tuhan. Dalam nama Yesus aku tolak kuasa gelap dari ruangan ini. Roh pengendali pikiran aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang nyata di tempat ini Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Bapa. Hadirlah Tuhan dengan kekuatan-Mu. Dengan kekuatan cinta yang mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kami merindukan Engkau Bapa. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. I love you Lord. Ku menyembah-Mu, Kau Allahku. Mari kita katakan dari hati kita. Oh, inilah rinduku. Inilah rinduku. Kau lihat hatiku Bapa. Kepada aku ingin melihat wajah-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Yesusku, seluruh hidupku Tuhan. Seluruh
katakan, Kau, mari kita berdiri, kita sembah Dia, kita berdiri, kita katakan, Kau berikan hatiku Tuhan, Kau berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu, di setiap waktu. nyatakan jalanku. Kau berikan hatiku Dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kasih-Mu, Kau berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktu-Mu Tuhan. nyatakan jalanmu. Oh Yesusku, kerinduanku Tuhan menyembah-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Mari kita katakan segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku, inilah aku Tuhan memuji-Mu, ku menyembah-Mu. Menyembahmu, Ya Allahku, ku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku hanya milik-Mu Tuhan, bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, di setiap waktuku. Nyatakan kuasa-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, dan jiwaku, semuanya bagimu. di dalam hidupku, Di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. dan jiwaku, Kami lepaskan Tuhan semuanya bagi-Mu Bapa. semuanya bagimu di dalam hidupku. Hidupku dalam Di tangan-Mu Tuhan. setiap waktu, nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Ini aku Dan Tuhan. jiwaku, Ini aku Yesusku. semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Nyatakan jalanmu. ku berikan hatiku. Dan jiwaku, Inilah kami.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak bisa habisnya Tuhan. Kaulah segalanya. Karena Kau segalanya Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat benar Tuhan, Kau ada di setiap lagu. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Kau segala, Kau segalanya. Kau di dalam hatiku Tuhan. Kerajaan-Mu, Amin. itu bagian. Aku menyerah di hadapan-Mu Bapa. Kau yang ku pandang selama hidupku. Oh Yesus Tuhanku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita katakan dari hati yang kita yang paling dalam. Tuhan yang mengasihiku, Kau memulihkanku. Kita katakan hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Itulah rencana Tuhan ada padamu di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Hanya Kau, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, Kau di dalam hidupku. Kebenaran-Mu itu bagian. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kita katakan dari hati kita, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Oh Tuhanku,
Apapun keadaanmu, mari kita mengasihi Tuhan dari segenap hati kita. Itulah penyembahan yang sebenarnya. Sekalipun hari ini kau belum mendapatkan apa yang kau doakan, sekalipun keadaanmu belum baik, tapi biarlah kau jadi punya penyembah Tuhan. Yang menyembah Dia, memuliakan Dia apapun keadaanmu. Mari muliakan Dia dari hatimu yang paling dalam. Sekalipun mungkin terlihat gelap semuanya, terlihat tidak ada harapan, tapi imanmu yang menyelamatkanmu. Sekalipun terlihat tidak ada solusi dalam masalahmu, tapi hiduplah dengan imanmu. Jadilah penyembah yang benar. Penyembah, menyembah Yesus Tuhan kita dari segenap hati kita. Karena Tuhan mau kerajaannya turun di dalam hidupmu. Dan satu hal yang kau tahu, kau tidak dibiarkan sendiri menjalani hidup ini. Pandang Dia, pandang Dia, pandang Yesus Tuhanmu. Karena Dia yang menyelamatkan engkau. Yesus adalah juru selamat, ahli yang menyelamatkanmu. Dia adalah ahli. Dia bukan menyelamatkan saja, tapi Dia ahli bagaimana menyelamatkanmu, bagaimana memulihkanmu. Pandang Dia. Tuhan mau pernyataan ini kau katakan dari hatimu yang paling dalam. Kau katakan, Kaulah segala dalam hidupku, tidak ada yang lain. Katakan, aku mengasihi-Mu dari dalam hatiku Tuhan. Walaupun semuanya belum terjadi, walaupun belum ada jawaban atas semua persoalanku, tapi aku mau mengasihi-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Walaupun tidak terjadi cita-citaku Tuhan, karena itulah bagianku Tuhan. Itulah bagianku Yesusku. Oh, Kau ya ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu. Amin. Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya. Mari kita katakan dari hati. Wow. Kau dengarkan Bapa. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagianku. oh Yesusku. Seumur hidupku mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu. Memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu Tuhan. Bapa dan Rajaku.
Benar Tuhan. Biar kami memuliakan Engkau sepanjang umur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Oh Kau Tuhanku. Yesus. Oh Yesus. Kau layak dipuji. Mari kita katakan, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib, ajaib kuasa-Mu ya Allahku. Ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku benar Tuhan. Yesus Tuhan, Kaulah Allahku. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan, Kau Allahku. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Engkau yang ku puja, ku hormat, kagum padamu. Tuhan, Kau Allahku. Sembah Dia. Yesus, nyatakan dari hatimu yang paling dalam, Kau Rajaku. Hanya Engkau yang ku puja, ku kagum
kagum padamu. Biar apimu membakarku, biar kasihmu lembutkanku. Minta dari dalam hatimu, pujianku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Biar apimu membakarku, kau membakarku Tuhan. Biar kasihmu lembutkanku. Ku pujianlah, lu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Yesus Tuhan, kau Allahku. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Hanya Engkau yang ku puja, ku hormat, kagum padamu. Biar apimu membakarku, bakar kami Tuhan. Biar kasihmu lembutkanku. Pujianku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Biar apimu membakarku. Minta dari hatimu, biar kasihmu lembutkanku. Oh Yesusku, ku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Kati pernyataan, biar apimu membakarku. Biar kasihmu lembutkanku. Oh Yesusku, pujianku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Biar apimu membakarku. Oh Yesusku, biar kasihmu lembutkanku. Pujianku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Biar apimu membakarku. Biar kasih lembutkanku Tuhan. Oh Yesusku, pujianku selalu hanya mengagungkan namamu. Selamanya kau tetap Allahku. Selamanya, selamanya kau tetap Allahku. Selamanya kau tetap Allahku. Kita katakan, selamanya kau tetap Allahku. Oh. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan kami Tuhan. Kau tetap Allah kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Biarlah kasih-Mu menyinari kami. Biarlah cinta-Mu membukakan pikiran kami.
supaya kami tahu berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, berfirman tengah-tengah kami Bapa. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-30. Kita akan baca dari 18 secara bergantian, Bapak Ibu. Inilah firman Tuhan. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak, atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata, keluar. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan dilayak. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya, dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia, Tuhan hendak mengasihi. Amin. Cuma satu pertanyaannya adalah bagaimana cara Tuhan mengasihi? Di sini kita perhatikan bahwa Tuhan akan mengasihi orang-orang yang berteriak kepadanya. Amin. Pertanyaannya adalah, sudahkah engkau berteriak kepada Tuhan? Sudahkah engkau berteriak? Teriak ini bukan masalah keluh kesah, tetapi teriak ini bicara pengagungan kepada Tuhan. Apakah engkau dengan bahasa sederhananya, apakah engkau sudah mengagungkan Tuhan dari dalam hatimu? Karena Dia mau mengasihi. Dia mau mengasihi segenap kita di tempat ini. Dia mau mengasihi setiap orang. Tetapi persoalannya adalah teriakan yang mengagungkan Dia. Cuma banyak orang tidak masuk ke area itu. Banyak orang tidak menteriak, tidak mengagungkan Tuhan. Hanya bicara tentang persoalan-persoalan. Saudara, kalau setiap orang datang kepadamu dengan semua masalah-masalahnya, setiap hari datang dengan masalah, setiap hari datang dengan keluhan masalah, problematika dan segala macam. Kira-kira saudara bisa mengasihi dia enggak? Kita akan jenuh, betul? Tiap datang selalu persoalan, tiap datang selalu bantuan, tiap datang selalu ini dan itu dan banyak hal.
Itu yang membuat kemudian bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang yang selalu sibuk dengan masalahnya. Berbeda ketika ada orang datang, dia cuma bilang, aku kalau ngobrol samamu nyaman. Kamu enak diajak ngobrol. Dia bisa cerita banyak hal. Dan dia akan mengatakan ketika aku cerita samamu, aku berasa aku tenang, aku damai. Apakah saudara akan menolak dia? Tidak. Saudara akan mengatakan, yuk saya punya sesuatu buatmu ini. Mungkin saudara punya roti, atau saudara punya makanan, atau saudara punya minuman sesuatu, atau saudara mungkin pesan Gojek dan segala macam untuk saudara bisa minum supaya bisa cerita banyak hal. Tetapi ketika ada orang datang dengan masalah, maka saudara akan cepat-cepat mengakhiri itu semuanya. Kenapa? Ini orang selalu datang dengan masalah. Tidak pernah datang dengan membawa kabar baik. Tidak pernah datang untuk menyenangkan. Sehingga kita otomatis mereject dia. Inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Orang yang dikasihi adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang teriak kepada Tuhan, orang yang menginginkan pribadinya Tuhan. Maka Tuhan akan pulih. Kalau saya mau katakan dengan kata lain bahwa yang Tuhan minta adalah orang-orang yang penyembah-penyembah. Saudara tahu pujian dengan penyembahan berbeda? Kalau pujian begini saudara, kalau pujian saudara dapat sesuatu, ya, lalu saudara berterima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Itu pujian. Tapi kalau penyembahan, saudara belum mendapatkan apa-apa, saudara belum tahu seperti apa hasilnya, dan saudara katakan kau baik Tuhan. Itulah penyembahan. Makanya Tuhan menginginkan setiap orang menjadi penyembahnya. Kenapa? Karena hidup dengan iman. Berseru-seru. Walaupun dia belum tahu hasilnya akan seperti apa. Walaupun dia belum tahu dapatnya seperti apa. Bahkan dia mengatakan kau baik Tuhan sekalipun doaku belum terjadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang berharap kepadanya, orang yang menyembah dia walaupun belum terjadi apa-apa. Makanya kita mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Banyak orang belum masuk di area itu. Sehingga sering sekali memaksa Tuhan, hari ini saya berdoa harusnya selesai masalah saya. Hari ini saya berdoa harusnya Tuhan menjawab langsung. Padahal tidak seperti itu. Tuhan mau mengasihi kita, tetapi persoalannya adalah kita hanya ingin dikasihi, tapi kita tidak ingin mengasihi. Ini persoalannya. Tuhan mau bicara A, tapi kita bicara B. Kenapa? Karena tidak nyambung, karena tidak ada hati yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak ada hati yang menginginkan pribadi Tuhan. Saudara, benar banyak orang mengatakan bahwa saya butuh uang, saya butuh makan, saya butuh solusi hidup saya butuh rumah tangga saya baik-baik saja. Tetapi apakah kehidupan ini tujuannya adalah hanya sebatas itu? Ketika kita hanya sebatas itu, maka kita kehilangan yang namanya hadirat Tuhan. Makanya banyak orang gagal menyembah Tuhan. Kenapa? Karena datang menyembah hanya untuk memuaskan diri sendiri. Persoalan-persoalan. Kadang-kadang banyak orang ketika menyembah dia gak jujur dengan dirinya. Dia lagi marah dengan Tuhan, dia menyembah. Dia lagi stres, dia menyembah. Padahal penyembahan itu ketika hatimu punya damai sejahtera di dalamnya.
punya ketenangan di dalamnya. Saudara pernah lihat orang ngawur ngomong seperti apa? Ya kan? Saudara pernah mungkin ketemu teman ngawur ngomongnya, dia celoteh segala macam. Saudara bisa dengarkan ceritanya apa enggak? Ini orang ngawur nih, saya bingung alur ceritanya. Besok nanti dia bilang A, tiba-tiba lompat ke C, lompat ke D, lompat ke... Kita enggak tahu alurnya. Dan inilah yang terjadi dalam diri anak-anak Tuhan. Saudara, coba kita perhatikan ayat 20. Ya, saudara lihat. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Inilah yang harus ada di dalam diri kita. Banyak orang tidak dibimbing oleh roh yang hidup itu. Makanya tidak tahu jalannya. Banyak orang tidak dibimbing oleh Yesus Tuhan. Makanya hidup dengan pikiran, perasaan, dendam, kekecewaan. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam areanya Tuhan? Kalau kita tidak mengerti bagaimana menyembah Tuhan. Saudara, yang saudara harus tahu dengan benar ini, sepanjang Alkitab, ya, ketika Tuhan hadir, apa yang Tuhan presentasikan? Saudara tahu yang Tuhan tunjukkan kepada banyak orang, ada satu kerajaan Allah. Oke, ada satu kerajaan Tuhan. Kalau bicara kerajaan adalah bicara rasa hormat, kagum, segan, penyembahan. Itulah yang Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia. Ada kerajaan. Makanya selalu bicara Yesus Kristus. Kristus itu bicara adalah sebuah kerajaan, raja yang menyelamatkan. Ya, Kristus itu. Makanya banyak orang ketika orang tidak menemukan, tidak mendapatkan siapa Tuhan yang sebenarnya, akhirnya hidup sembarangan. Tidak mungkin kita menghadap seorang raja asal. Tidak mungkin kita seorang menghadap raja tidak membawa apa-apa. Tidak mungkin kita menghadap seorang raja sembarangan, nggak bisa. Pasti kita tahu aturan yang benar tentang kerajaan Allah. Ya. Makanya kalau saudara tahu tentang ketika Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan, ada seorang membuat pesta, dia mengundang semua saudara-saudaranya lalu menolak nih. Tetangganya nolak. Ayo ikut, saya mau mengawinkan, saya masih baru beli ini, saya harus mengerjakan ladang saya, banyak alasan. Lalu ketika pesta itu berjalan, orang belum banyak, Tuhan bilang pergi ke pinggir jalan nih. Temuin banyak orang, panggil semua orang supaya pesta ini harus penuh. Oke, ketika sudah penuh, semua tetangga-tetangga itu ditangkap lalu diapain? Dibunuh. Dia menunjukkan sebuah kekuasaan yang mutlak. Ada orang juga yang datang tidak pakai baju pesta, dibunuh, ditangkap, dibunuh. Itu artinya kekuasaan dia mutlak. Banyak orang tidak mengerti posisi Yesus yang sebenarnya. Sehingga asal. Kalau saudara belum mengenal seseorang bahwa dia adalah seorang pembesar atau seorang yang hebat, mungkin wajahnya itu wajah deso katanya kan, wajah kampungan misalnya. Mungkin saudara akan mengatakan, Mas tolong dong, Mbak tolong dong, ini dong, ya kan? Seenak kita merintah ya kan? Minta tolong seenaknya, ngomong seenaknya. Ketika ada orang mengatakan, weh dia orang hebat loh, dia pejabat loh. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan mengatakan,
maaf ya, tadi saya sembarangan ngomong, maaf ya saya gini. Benar gak? Pasti kita mengubah sikap kita. Makanya orang yang memiliki seorang pengajar, orang yang memiliki seorang pembimbing, dia akan tahu bagaimana menghormati Tuhan. Kalau enggak, kita enggak akan bisa menghormati. Kita akan banyak mericek. Makanya dikatakan walaupun roti dan makananmu serba sedikit, roti dan air serba sedikit, tapi pengajar inilah yang paling inti dalam kehidupan kita. Kenapa kita hidupnya buntu? Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan. Kenapa kita hidupnya begini-gini aja? Karena nggak ada yang membimbing. Kenapa persoalan kita tidak pernah selesai? Karena nggak ada yang membimbing. Ada dua golnya, nggak punya pembimbing. Yang kedua adalah ngeyel. Dikasih tahu jalannya nggak mau dilakukan. Makanya saudaraku, apakah Yesus sudah hadir di dalam hati kita? Yang mengajar kita, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita. Kalau tidak, kita tidak akan punya power, punya kekuatan untuk mengusir banyak dosa dalam hidup kita. Banyak kelemahan yang menghantui kita. Kita tidak akan bisa membunuh keinginan kita. Kita tidak akan bisa membuang cita-cita kita, target-target kita. Makanya kalau orang sudah ketemu pembimbing, dia akan katakan keluar. Kenapa? Karena pembimbing itu mengarahkan kita kepada Tuhan. Pengajar itu mengarahkan kita kepada roh yang benar, jalan yang benar. Maka kita akan dengan gampang mengatakan, saya nggak mau lagi berbuat dosa. Akan gitu. Kita akan gampang mengatakan keluar kau dosa dari dalam diriku. Akan gampang. Tapi kenapa kita tidak bisa menolak dosa? Ya. Karena kita nggak punya pengajar. Sehingga kita apa? Mengikatkan diri dengan pikiran kita. Terlihat orang punya mobil bagus, enak juga punya mobil bagus. Terlihat orang punya rumah, enak juga punya rumah. Terlihat orang punya tas yang bagus, enak juga ya. Ya kan? Ada lagi yang versinya lagi iri hati. Ya. Lihat dia sampah-sangan baik-baik aja, ya aku doainlah kau putus, kau hancur, kau hidupmu. Banyak kayak begitu modelnya. Sering sekali kita melakukan demikian. Kenapa? Karena pengajar itu belum ada di dalam hidup kita. Makanya dikatakan apa? Ketika pengajar ada di dalam hidupmu, maka kita akan mengatakan menganggap, ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patung yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sampai berkata keluar. Apa bicara tentang patung-patung itu? Ikatan dunia ini. Baik itu uang, baik itu usaha, pekerjaan. Makanya saya katakan ketika Tuhan mengadakan pesta itu, dia mengatakan, aduh gimana ya saya nggak bisa ikut pestamu karena saya masih begini. Terlalu banyak orang menawar-nawar. Ya. Karena alasan apa? Pekerjaan, alasan sibuk, alasan ini, alasan itu. Gak mau, kenapa? Karena manusia, banyak kita belum punya Yesus di dalam hati kita. Sehingga kita tidak tergerak untuk melangkah. Kalau saudara jatuh cinta, malas gak ketemu pasanganmu? Ada yang malas jatuh cinta nih, jatuh cinta sama seseorang nih. Ketika diajak, yuk makan bakso, malas ada gak gitu? Gak ada. Begitu jatuh cinta, yuk makan bakso yuk mana? Iya kan? Malahan jatuh cinta ketika yuk udah malam pulang, ntar lagi lah setengah jam lagi. Nawar kan? Betul gak? Kenapa? Karena bikin bareng. Tapi kalau bicara tentang gereja, tentang Alkitab, tentang Tuhan, ketika diajak, yuk, gak mau. Malam
malas baca firman, pagi malas baca firman, semuanya malas. Semua nawar. Mau ikut PA nawar, aduh malas jauh lah, ini sibuk lah segala macam, gak sempat aku. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, kasih apa yang kita berikan? Kebohongan kah? Ya kan? Harusnya kan ketika kita mengatakan saya mencintai Tuhan, maka semangat kita bergelora ketika bicara dengan kebaktian, bicara tentang PA, bicara baca firman, bicara renungan, maka kita akan punya gairah. Ketika itu tidak ada, kita masih tawar-menawar. Apa yang terjadi? Saudara, ada satu orang dulu, dia dari seberang ikut Yesus, oke? Dia jalan ketika kebaktian setiap minggu. Tahu mereka dia jalan berapa kilo? 5 kilo. Bolak-balik itu 10 kilo. Habis kebaktian cuma 2 jam dia pulang lagi jalan. Dan itu dilakukan bertahun-tahun tanpa ada keluh kesah. Gak pernah dia absen kecuali bapaknya masukkan dia ke sumur. Terjadi begitu. Bayangin 5 kilo balik. Kita tanya, kenapa kamu datang sampai ini? Harusnya kan kita sudah dikasih dispensasi, ya udahlah sekali sebulan oke lah karena jauhnya gitu kan. Tapi dia bilang enggak, saya enggak peduli. Karena bagi saya menyembah Yesus akan memberikan saya damai sejahtera, kekuatan menghadapi apapun. Itu yang dilakukan. Ketika dia dimasukkan ke sumur sama bapaknya karena dia mengikut Yesus, dia bilang apa? Di dalam sumur, harusnya kan orang teriak kan, tolong keluarkan aku, betul gak? Tahu apa yang dia lakukan? Nyanyi dia, Tuhan Yesus sayang padaku. Kabar sampai ditonjok giginya sampai patah. Dia gak peduli. Dia tetap. Jangan sampai orang-orang yang di luar sana yang tidak ketemu Tuhan, yang belum mengenal Yesus, duluan memasuki kerajaan Allah daripada kita. Duluan ketemu Tuhan daripada kita yang sudah dari awal, dari lahir menjadi orang Kristen. Jangan sampai kita jadi. Jangan sampai semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, hidup yang sudah Tuhan berikan, kita sia-siakan hanya karena apa? Ekonomi, usaha, pekerjaan, masalah, keluarga dan segala macam. Jangan sampai. Makanya Tuhan meminta kita menjadi penyembah-penyembah. Ketika kita mengikuti pengajar kita, ketika kita mengikuti roh di dalam diri kita yang membimbing, maka kita akan tahu bagaimana menyembah yang benar. Supaya kita punya gairah. Ya kan? Keinginan daging ini akan selalu menghantui manusia, benar gak? Kita akan dihantuin terus kan. Kalau nggak ada Tuhan nggak akan mati, nggak ada uang kita mau mati rasanya, betul nggak? Itu roh yang mengikat, itu roh mamon yang mengikat. Kalau nggak ada Tuhan nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada pekerjaan, nggak ada masa depan mau seperti apa? Karena ini pikiran manusia. Seolah-olah Tuhan itu tidak mampu membukakan apa-apa, seolah-olah Tuhan itu hanya diam melototi kita, udah biarin kau mampus. Ini yang kadang-kadang yang banyak orang tidak mengerti. Padahal Tuhan itu ingin selalu mengasihi setiap orang, siapapun. Cuma kan harus ada juga feedbacknya. Ketika Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan juga minta loh, apa yang kulihat dari dirimu? Kita harus tahu juga. Sebagai orang-orang yang datang, yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah diberkati Tuhan, kita harus tahu juga, tahu diri juga. Apa yang kau berikan? Ya kan? Uangmu aja nggak bisa terminta. Ya, waktumu nggak bisa terminta.
bicara lagi hartamu. Gimana kita kemudian ketika Tuhan bicara sama orang yang muda itu, jual hartamu dan ikutlah aku. Susah ya kan? Kita mengatakan ini gila nih, ini ikut Yesus ini gila, masa aku harus jual hartaku, bagi-bagi ke orang-orang lalu mengikut Yesus. Susah. Kalau waktu aja kita gak bisa berikan. Waktu loh. Hanya diminta untuk beribadah, untuk fokus kita gak bisa datang. Hanya diminta untuk 1 hari merenungkan firman Tuhan, kita gak bisa lakukan. Kita dalam menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, ketika kita masak, kita bekerja, kita gak bisa lakukan. Boro-boro jual harta. Akan pernah bisa. Makanya saudaraku, kita butuh roh yang membimbing kita. Supaya kita dibukakan jalannya. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Roti dan air serba sedikit. Tapi yang terpenting adalah roh yang membimbing kita. Jangan kecemplung, jangan salah jalan. Ya, jalan jangan jalan. Saya berpikir bahwa jadi pendeta itu nggak enak. Saya pikir ngapain jadi pendeta, hidup dari tangan orang. Dia cuma ngasih 10.000, dibilang dia udah ngasih jutaan. Saya nggak tertarik sama sekali jadi pendeta. Saya pingin, ya udahlah saya kerja di tempat yang lain. Waktu itu saya mau beasiswa keluar ke Amerika waktu itu. Gak tahu kenapa Tuhan batalin gitu. Ketika Tuhan batalin saya ketemu Tuhan. Di situ saya ngelihat, oh ternyata ini. Saudara, ketika kita tidak menyerahkan hidup kita, kita tidak akan pernah tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Makanya nanti hidup kita gini-gini aja. Besok sukacita, habis itu hilang. Besok baik, habis itu jadi pemarah. Besok mengampuni, habis itu jadi pendendam. Akan begitu saja. Ya kan, turun naik. Sudah kayak di rumah sakit kan. Gitu? Betul nggak? Grafiknya gitu kan? Masa itu kan? 2 kan grafik masa kan? Kalau begini mati. Iya kan? Kalau begini turun naik ini ke rumah sakit nih. Masih hidup sih tapi sakit. Dan banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari itu. Hidup tapi sakit. Kenapa? Ada yang sakit jiwa, ada yang sakit hati, ada yang dendam, ada yang kerjanya cuma ngomong aja, nggak mau dengerin orang, ya kan? Sakit jiwa tuh. Ada yang selalu merugikan orang lain. Ada yang selalu sibuk dengan dengan ambisi, pingin kaya, pingin hebat, pingin dihormatin orang. Itu terus sakit jiwa. Jadi biar saudara tahu, ketika orang tidak fokusnya ke Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, masih sibuk dengan dunia ini, bahwa kau sakit jiwa. Tuhan tidak menciptakan kita menjadi orang-orang seperti itu. Tuhan bilang, jadilah penyembah-penyembahku. Saudara tahu kenapa kegagalan orang Israel ketika tujuannya Tuhan begini, ketika Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, tujuannya adalah untuk apa? Untuk jadi penyembah. Menyembah di padang gurun nih, dibawa keluar nih, mereka jadi penyembah. Tapi kenapa gagal jadi penyembah? Karena mereka masih menjadi budak. Susah keluar. Kalau kita masih bisa menjadi budak dunia ini, kita akan susah menjadi penyembah yang benar. Mungkin kita berpikir, terus bagaimana dengan hidupku? Tuhan akan bertanggung jawab penuh. Ya, makanya Tuhan katakan di 23, lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru. Kamu tabur di ladangmu, hasil tanammu itu yang kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Ternakmu akan makan rumput yang di padang yang luas, sapi dan kerbau mengerjakan tanah dan memakan tanah campuran yang sedap. Tuhan siapkan semuanya. Ketika kita nurut sama pengajar kita, Roh Kudus, Tuhan siapkan semua. Amin. Amin.
Saudara percaya Tuhan siapkan semua? Bingung. Saudara percaya Tuhan menyiapkan semuanya? Percaya. Jangan ragu. Imanmu menyelamatkanmu. Oke? Maka dikatakan apa? Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Terang matahari akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut semua luka-luka. Ketika kita menyerahkan hidup kita dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Itu yang saudara harus pegang. Ketika kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan banyak hal dalam hidupmu. Saudara tahu bahwa kita tanah liat? Tahu? Tanah liat yang dibentuk kan? Kalau tanah liatnya jalan-jalan bisa dibentuk nggak? Bisa dibentuk nggak kalau jalan-jalan? Nggak bisa. Ya. Kalau tanah liat jadi dibentuk itu banyak teriak-teriakannya bisa dibentuk nggak? Banyak protesnya bisa dibentuk nggak? Bagaimana tanah liat yang bisa dibentuk? Duduk, diam. Mengikuti alurnya Tuhan, diputar. Ya kan? Diputar terus, diputar, dibentuk, baru ketemu. Kalau kita menjadi tanah liat yang jalan-jalan, yang suka protes, yang suka ngoceh, kita nggak jadi apa-apa. Maka kita akan susah punya kuasa itu. Ya, ya. Ketika sudah jadi, ya kan? Ketika sudah jadi, maka kita akan punya power. Betul nggak? Saudara tahu ya yang dulu itu Wiro Sableng ya, dibentuk begitu bentuk. Ketika dia mau dibentuk sama gurunya itu, maka yang terjadi apa? Dia katanya jadi power kan, kuasanya banyak, ininya bisa mengalahkan banyak hal. Sama. Kalau kita tidak pernah mau dibentuk oleh pengajar kita nggak mau pernah dibentuk oleh Roh Kudus di dalam diri kita tidak akan jadi apa-apa. Maka kita susah menolak film porno, susah menolak keinginan, susah menolak pikiran-pikiran yang jahat, susah menolak kemalasan, susah menolak problem-problem dalam hidup kita. Kan sama itu. Gak ada kuasa, karena belum jadi. Ya, belum jadi. Tetap jadi bayi, gak akan apa-apa. Kalau tetap jadi bayi gak akan jadi apa-apa. Harus apa? Harus makan. Mulai minum susu, makan makanan yang keras, mulai diajar, mulai disekolahkan, diajar mengerti, diajar lebih paham, diajar ini segala macam. Sehingga punya kemampuan menghadapi banyak hal. Aktifkan Roh Kudus di dalam dirimu. Supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Supaya kita tahu. Kalau nanti kita akan bolak-balik jatuh dalam dosa. Kita gak akan pernah tahu kehendak Tuhan. Izinkan Tuhan mengajarmu. Supaya kau punya kuasa untuk menolak semua dosa. Menolak semua keinginan, menolak semua kepahitan. Datang kepada Tuhan. Izinkan Dia mengajarmu banyak hal. Ya. Bukan ketika cita-citamu terjadi, maka kau akan bersuka cita, bukan. Bukan ketika doamu terjawab, maka kau akan bersuka cita, bukan. Tapi ketika Tuhan hadir dalam hatimu, itulah sukacita yang sebenarnya. Amin. Amin. Tuhan hadir di dalam hatimu, itulah sukacita yang sebenarnya. Kalaupun suamimu bertobat, kau punya rezeki yang baik, kau punya uang yang banyak,
Tapi damai sejahtera Tuhan gak berikan, maka semua sia-sia. Amin. Tapi ketika Tuhan ada dalam hatimu, kau punya kekuatan, kau punya senyum menghadapi pukulan dari suamimu, kau punya senyum menghadapi bentakan dari suamimu, dari pasanganmu. Itulah kekuatan yang sebenarnya. Amin. Makanya saudaraku, mari kita aktifkan pengajar kita, Roh Kudus dalam diri kita. Supaya dia mengubah kita. Terus memberkati, mari kita berdoa. Kami butuh Engkau pengajar kami. Yang mengajar kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, ajarkanlah kami. Berkuasa di dalam hati kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami sering sekali gagal Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau belum tinggal dalam hati kami. Kami ketakutan dengan hidup kami. Kami ketakutan dengan banyak hal. Padahal Engkau sudah menyiapkan sesuatu. Engkau mengasihi kami lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan El Shaddai bagimu Tuhan. Kami mau katakan Engkau yang besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Kau yang besar Tuhan. Kau yang besar Bapa. Mari kita berdiri, kita katakan El Shaddai bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita katakan dari hati kita, Kau besar, Kau besar, Ya besar, El Shaddai, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau besar, katakan Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkat-Nya melimpah. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Apakah dalam hatimu bahwa Tuhan itu besar? Tuhan mau kita jujur. Coba kau jujur dari hatimu, yang mana lebih besar? Tuhankah atau masalahmu? Tuhan mau jujur. Yang selama ini siapa yang kau ikutin? Masalahmu, kau berpikir, kau stres, kau marah, kau dendam. Tuhan mau kau menyanyikan ini dengan jujur. Bahwa Dia besar. Walaupun masalahmu banyak, tapi kau katakan Allah itu besar, Yesus itu besar. Walaupun keadaanku tidak baik, saya mau katakan Allah itu besar. Amin. Karena Dia, Tuhan mau kita jadi penyembahnya. Sekalipun mungkin suami belum bertobat, istrimu belum bertobat, anak-anakmu belum.
Banyak orang menyakitimu, orang tua belum bertobat, banyak kau disakiti. Tapi kau mau ke Tuhan Yesus, mau kita dalam hati kita mau katakan bahwa Dia besar apapun keadaannya. Karena Alkitab katakan, roh di dalam dirimu lebih besar dari apapun. Amin. Buat Dia besar dalam hidupmu, supaya kau melihat kuasanya bahwa Dia Allah yang kuat. Itu yang Tuhan mau. Mari kita jujur menyanyikan ini. Yang mana lebih besar dalam hati kita? Kalau kita menemukan bahwa dalam hati kita masih lebih besar masalah kita, keadaan kita yang sulit, mari kita katakan pengampunan dosa. Tuhan, ampuni aku. Aku masih melihat bahwa masalahku besar, keadaanku, kesulitanku lebih besar daripada Engkau. Dan aku mau bertobat Tuhan, aku mau datang kepadamu, aku mau katakan apapun keadaanku, aku mau katakan Engkau besar. Amin. Mari kita katakan dari hati kita. El Shaddai, Engkau besar Tuhan. Oh Allah Maha Kuasa, Dia besar. Kau besar Tuhan. El Shaddai, oh Yesus Tuhan. Kau besar, Yesus besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, Kau El Shaddai, Elohim, Maha, Yesusku. Terima kasih Tuhan, El Shaddai bagimu. Terima kasih Bapak, El Shaddai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersuka cita, saudaraku yang terkasih. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita besar. Yesus adalah jalan kebenaran. Amin. Mari kita katakan Dia jalan kebenaran kita. Yesus jalan kebenaran. Kau jalan kebenaran kami Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan dari hatimu, di dalam
Yesus selamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Oh Yesusku, Glory, haleluya. glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan, di dalam namanya, Ada keselamatan kekal. di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Oh, Yesusku kekal. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Denganmu Tuhan ku berjalan. Mari kita katakan, tak pernah ku ragu lagi. Amin. Inilah seruan kami Tuhan. Tak pernah ku ragukan kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kau menemani aku dalam masalahku Tuhan. Kau menemani dalam hidupku Bapa. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, Sepenuh jiwaku. ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk Selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. rahmat-Mu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan dari hati kita yang paling dalam. Kita tidak meragukan Yesus Tuhan kita, amin. Mari kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup, Kau pegang hidupku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. amin, Berkuasa berjaya untuk selamanya. amin. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, amin. Kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. jangan-Mu Tuhan, sumber kekuatan, Dari
kedua tanganmu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda penyerahan kami. Biarlah urapanmu, hadiratmu turun memenuhi kami. Berkat embun pagi turun atasmu. Sukacita turun atasmu. Kekuatan turun atasmu. Berkat turun atasmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atasmu. Pengajarmu tidak lagi menyembunyikan diri. Tapi dia akan membimbing engkau. Sampai engkau mendapatkan kasih yang sesungguhnya. Biarlah damai sejahtera itu tinggal dalam hatimu. Damai yang dari Allah Bapa. Kasih yang dari Allah Bapa. Pencipta langit dan bumi. Dari Kristus Tuhan yang telah mati bagimu. Dari Roh Kudus Roh Allah. Yang menjadi pengajarmu. Menemani, merawat dan memelihara engkau sampai Tuhan menjemputmu. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, amin. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku. Ku berikan rasa hormatku pada Tuhan Penciptaku sebagai bukti terima kasihku pada Yesus Bapa Tuhanku, pada Yesus Bapa Tuhanku.